Halo semua, bagaimana kabarnya? Mr. Movie di sini yang seperti biasa akan menghibur kalian dengan bacotan-bacotan khas yang ada di Indonesia. Apalagi kalau bukan review film atau bahasa ilmiahnya adalah spoiler. Dan kali ini saya akan merangkum film penuh dengan adrenalin juga kejeniusan. Film ini diliris tahun 2011 yang lalu yang dibintangi oleh om kesayangan kita yaitu Jason Statham aka Om Botak si Ganas. Tanpa berlama-lama, check in. Berawal dari sebuah kelompok mafia yang menjemput bos mereka di sebuah bandara dengan pengawalan yang sangat ketat menuju rumahnya yang ada di sebuah pedesaan. Di tengah jalan ada mobil yang rusak menutupi ataupun menghalangi jalan mereka. Para anak buah si bos ini pun langsung turun tangan menyingkirkan halangan tersebut, juga menghajar pemilik mobil yang rusak itu. Singkat cerita, sampailah si bos tersebut ke rumahnya. Di rumahnya, si bos langsung pergi berenang yang juga tetap dikawal secara ketat oleh anak buahnya. Ruangan yang tenang, si bos menikmati kegiatan renangnya. Namun tiba-tiba, ada sebuah tangan manusia yang menyeret atau menahan si bos tersebut ke dalam dasar kolam. Yang hingga beberapa saat kemudian, si bos pun wasted. Si pelaku yang ingin melarikan diri menggerakkan tubuh si bos seolah-olah masih bergerak dalam kegiatan renangnya. Sehingga anak buahnya pun tidak sadar akan hal tersebut. Si pelaku yang ternyata om botak kesayangan kita atau kita panggil saja Arthur langsung berganti baju sebagai chef. Sedangkan si bos ditemukan salah satu pembantunya dengan posisi mengambang. Yang hal tersebut semua anak buah si bos pun langsung masuk memeriksa keadaan si bos yang ternyata sudah positif wasted. Kembali ke Arthur dengan baju chefnya, dia berjalan santai tanpa disadari oleh orang lain. Dan setelah sampai di titik yang lain, kemudian menukar bajunya juga menjadi baju yang biasa. Kini Arthur berlari ke arah jembatan dan melompat saat sebuah boot melalui jembatan tersebut yang digunakannya sebagai tumpangan, dan inilah The Mechanic. Kini di New Orleans, Arthur menuju rumahnya yang berada di tengah hutan. Sembari mendengar musik, Arthur menjelaskan kepada kita apa pekerjaannya dan bagaimana dia mengerjakan profesinya tersebut. Yang ternyata si Arthur ini adalah seorang hitman yang cukup ahli di bidangnya. Dan juga ciri khasnya setiap melakukan misi adalah para korban biasanya wasted seolah bunuh diri ataupun kecelakaan. Demikian kira-kira para hadirin sekalian. Some jobs need to look like accidents to cause suspicion on someone else. Jobs are the ones. Pagi harinya, Arthur pergi menuju sebuah restoran cepat saji. Yang di sana dia bertemu bosnya juga sahabatnya bernama Harry McKinney atau kita panggil saja Harry. Harry juga menyanjung dan bangga punya kawan seperti Arthur yang sangat pandai, presisi dan very clean dalam melakukan misinya. Harry juga ternyata memiliki hubungan kurang baik dengan anaknya dan punya banyak utang. Services rendered no loose end accompli. Setelah menerima uang dari Harry atau upahnya, ya seperti pekerja-pekerja UMR pada umumnya, Arthur yang baru menerima gaji pun pergi ke sebuah klub yang di sana beliau langsung jajan untuk memberi makan si Johnny kecil. Kiu kiu, acakulai, kuri. Malam panas itu pun selesai dengan kedamaian. Tidak hanya jago membunuh, si Arthur juga kuat karena setelah selesai dari sebelumnya, Arthur masih menonton TV. Tidak langsung tidur. Kalau kalian gimana guys? Apakah memang kalau jajan tidak boleh tidur ya? Karena takut dompet kalian dicuri. Abu hai. Can I tell me your name? Arthur. Kini Arthur sudah berada di rumahnya dan saat membuka job street ala profesi si Arthur, di sana ada target yang baru bernama Harry McKinney, yakni sahabat Arthur. Arthur yang merasa ada kesalahan mencoba menghubungi agensi dan meminta rapat dengan salah satu petinggi. Calling about the ad. I want a meeting. Di sebuah bandara, Arthur bertemu dengan Dean, salah satu petinggi yang dimaksud sebelumnya. Dean pun menuturkan alasan Harry menjadi target adalah karena beliau terbukti berkhianat dan sudah menjual beberapa informasi ke pihak target sehingga beberapa anggota agensi mereka wasted saat melakukan misi di salah satu kota di Afrika yakni Cape Town. Someone new. This one, Sebastian. What's that? Dean juga berkata kalau misi ini ada baiknya dikerjakan oleh Arthur sebagai sahabat Harry. Dan dalam 48 jam misi belum siap, pihak agensi akan memperkerjakan orang lain. Yang hal tersebut bisa saja menyiksa si Harry. I appreciate your connection with Harry. Don't want to go to an outside source.
but we're well. Di rumahnya, Arthur merasa sedikit dilema akan misi tersebut. Namun, misi tetaplah misi, pekerjaan tetaplah pekerjaan, tanggung jawab tetaplah tanggung jawab. Sehingga pada malam hari selanjutnya, saat Harry sedang bekerja, si Arthur pun meneleponnya. Berhubung si Harry tidak mempercayai orang lain, Arthur dengan mudah mengelabuhinya. Setelah melalui beberapa hal, akhirnya Harry sampai di sebuah basement yang di sana ada mobilnya yang sudah disabotase. Juga tiba-tiba Arthur muncul. Harry sadar kalau Arthur memang dikirim untuk mengeksekusinya, dan sebagai sahabat Harry lebih suka jikalau pelakunya adalah Arthur. Namun sebelum itu Harry menembakkan mobilnya sendiri. Harry menembaki mobilnya sendiri seolah-olah ada perlawanan dan menyerahkan pistol kesayangannya kepada Arthur sebagai alat untuk mengeksekusinya dirinya sendiri. Dan ya, misi pun selesai setelah Harry was dead. Dan seperti yang kita ketahui, cara Harry meninggal ini akan terbit di berita sebagai perampokan mobil gitu guys, bukan dibunuh. Gitu dia guys, itulah hebatnya si Arthur ini. Lanjut. I would rather it was you, Arthur. Setelah misi selesai, Arthur pun mengalami penyesalan yang amat begitu dalam. Di pagi harinya saat mengunjungi makam Harry, Arthur bertemu dengan Steve, anak Harry. More of a loss for you than me, buddy. It's a long time. Steve yang tak punya kendaraan pun meminta agar Arthur mau mengantarkannya ke rumah sang ayah. Di sini kita tahu kalau kepergian Harry hanya meninggalkan utang, bahkan rumah yang sekarang mereka datangi pun akan disita bank dalam waktu dekat. Mengetahui hal tersebut, Arthur bertanya tujuan si Steve selanjutnya. Arthur juga menawarkan sejumlah uang, namun Steve menolak karena malam ini Steve berencana ingin mencuri mobil atau kemungkinan juga akan bertemu pelaku pembunuh ayahnya. Karena Steve percaya kalau kematian ayahnya disebabkan oleh perampok. Mendengar pernyataan Steve, Arthur tidak dapat melarang dan berlalu pergi. I was thinking about going out in Yonkers tonight. Find the guys that killed my dad. Menyendiri, Steve sembari mendengar musik juga menegak sebotol tua, menembaki perabotan di rumahnya untuk melampiaskan emosinya. Tidak hanya itu, Steve kini sedang di pinggir jalan. Sembari ngelinting di dalam mobilnya, satu orang pria datang menodongkan pistol ke arah wajah Steve karena ingin merampok mobil si Steve. Namun, si pria ini sudah salah sasaran karena ternyata dengan mudah si Steve membalikkan keadaan, bahkan tanpa ampun menghajar si pria tersebut sampai babak belur dan ingin mewastetkannya. Namun tiba-tiba Arthur datang dan menggagalkan si Steve ini karena hal itu akan menjadi permasalahan yang rumit katanya. Arthur juga mengancam si calon perampok tersebut kalau dia melaporkan ke polisi, maka Arthur akan datang mencarinya sampai ke liang kubur, sehingga si pencuri itu pun lari terbirit-birit. What else you fell down? A motive. Might as well bull's on your back. Di pagi hari selanjutnya saat Arthur berbelanja, Steve menghampirinya dan ingin bekerja seperti si Arthur. Namun Arthur menolak permintaan Steve. Sesampainya di rumah, Arthur kembali terpikir akan permintaan Steve sebelumnya sembari melihat wajah almarhum si Harry. Dan karena juga merasa penyesalan, Arthur pun akhirnya menerima permintaan si Steve ini untuk sekedar membalas hutangnya kepada si Harry. Gitu kira-kira guys. Lanjut. Pagi harinya mereka bertemu di tempat pengadopsian atau pembelian anjing. Di sini si Arthur menjelaskan apa itu mekanik. Mekanik adalah seorang hitman yang sangat terstruktur katanya. Mekanik harus menyelesaikan misinya dengan sangat presisi juga bersih tanpa meninggalkan bukti secuil pun. Steve dengan sombong menjelaskan kalau dia bisa melakukannya dengan mudah dan juga mengatakan kalau Arthur tidak mengenal si Steve ini dengan baik. Sehingga Arthur pun menjabarkan semua tentang perjalanan hidup si Steve yang ternyata cerdas bahkan mendapatkan beasiswa dulunya. Namun karena si Steve ini sangat suka membuat onar, beasiswanya pun ditarik oleh pihak sekolah. Steve hanya terdiam. Arthur pun mengadopsi seekor anjing berjenis Chihuahua. Setelah itu mengantarkan Steve pulang. Namun di sini Arthur sebagai wali si Steve pun menasihatinya agar Arthur tidak mengulangi hal-hal sebelumnya seperti bergaduh, merampok mobil, berurusan dengan hukum. Tidak hanya itu, Arthur juga berkata kalau Steve harus menemani si anjing tersebut bermain, juga mengisi setiap sudoku di sebuah kafe dari koran yang sudah ditentukan oleh Arthur setiap hari selama 3 minggu 1 jam. That can get you killed.
Get faded, make it your best friend. Hari-hari berikutnya, Arthur mulai mengajari Steve menggunakan senjata dan memberikan buku panduan cara-cara atau main cantik saat mengeksekusi target. Dan bersamaan dengan itu, rumah yang ditempati Steve kini sudah disita pihak bank. Yang kemudian Steve dengan anjingnya pun pindah ke rumah Arthur. Dan hari-hari latihan terus dilanjutkan. The boxes. Singkat cerita, Arthur pun membawa Steve menemui seseorang di sebuah apartemen. Arthur juga memberi sejumlah uang dan list-list barang yang diinginkan. Namun tiba-tiba Arthur menyerang si orang tersebut dengan sebuah tali. Arthur mencekiknya hingga waset. Untuk menghilangkan bukti, Arthur menggantung si jenazah orang tersebut di palang pintu, juga memutar video erotis di laptop si target. Sesampainya di rumah, Arthur mengatakan kalau orang sebelumnya adalah targetnya. Arthur juga berkata kalau si target adalah penjual senjata ilegal ke seluruh belahan dunia, baik kepada geng, kepada teroris, kepada anak-anak di bawah umur yang korbannya kadang polisi ataupun orang-orang yang tak bersalah, kata Arthur menjabarkan. Dan alasan Arthur membawanya hanyalah untuk memberi sedikit pengalaman kepada si Steve ini. You feel better. He was an illegal arms dealer, gangbangers, terrorists. Tidak hanya itu, Arthur pun memberi sebuah daftar nama yang akan menjadi targetnya, yang ternyata seorang pria yang sering dilihat Steve di kafe yang sering didatanginya, yang mana ternyata juga itu semua termasuk dalam rencana yang disusun oleh si Arthur. Bahkan Arthur sudah memahami memahami profil si target, yakni beliau adalah hitman dari kelompok lain ataupun agensi lain, suka dengan anjing khususnya Chihuahua, juga tertarik dengan pria muda dan tampan, sehingga misi ini cocok untuk Steve, kata si Arthur. This is a good-looking kid who's kind of lost. Yeah. He likes that. Arthur pun memberi sebuah zat atau kita sebut saja racun sebagai alat untuk mengeksekusi target kepada Steve. Namun, saat misi hendak dikerjakan, Steve teringat dengan cara kerja si Arthur sebelumnya. Steve juga ingin merasakan adrenalin, sehingga saat ada kesempatan, Steve mencekik si target. Namun si target yang berbadan besar juga ahli dalam bidangnya sebagai hitman, sehingga misi sedikit sulit dikerjakan. Yang kita ketahui dari Steve yang dibanting, dijambak, ditampar, disambat pakai bola biliar, tetapi setelah luka-luka yang diterimanya, akhirnya Steve berhasil mengeksekusi si target dengan cara dicucuk lehernya. Sesampainya di rumah, Arthur hanya memberi obat P3K untuk mengobati luka-luka si Steve, sembari berkata, "Apa gue bilang, lo sih keras kepala," gitu guys. Tell you to make it clean. Beberapa malam kemudian mereka berdua pergi ke sebuah klub dan Steve menikmati malamnya yang penuh gairah. Begitu juga dengan Arthur. Di pagi harinya, Arthur pergi ke bandara untuk mengambil uang yang dikirim Dean dari kliennya. Dean juga sempat komplain dengan cara kerja si Arthur kali ini. Namun Arthur menjawab, "Itu bukan urusanmu bro, yang penting kesepakatan, harga, dan misi selesai," katanya. Dean tidak memperpanjang masalah tersebut. Dean juga memberi misi yang baru kepada Arthur. Willing to pay a premium for it. Your behavior is making me and the others extreme. Ya, misi kali ini adalah untuk mengeksekusi seorang yang menyalahgunakan agama untuk meraup pundi-pundi uang. Bahkan si orang bernama Vaughan ini mengaku sebagai nabi baru, mendapatkan puluhan juta dolar dari bantuan amal gereja dan stasiun TV yang mengundangnya, juga menjual garam ruqyah, air dari ruqyah, dan segala-galanya, bahkan melayani ruqyah online. Dan saat dibalik layar si Vaughan ini ternyata cabul, kotor, terhina, juga pernah menyetujui aborsi terhadap seorang wanita muda sampai si wanita itu wasted. Memang pantas dieksekusi kawan ini, bah. Why don't you come sit right here? How old are you? 18. Singkat cerita, Steve dan Arthur sudah berada di tempat Vaughan yang akan datangi. Mereka mulai meletakkan kamera tersembunyi di ruangan si Vaughan berada. Mereka mulai memperhatikan kegiatan si Vaughan. Bahkan makanan yang Vaughan makan pun mereka telusuri. Singkat cerita lagi, setelah mendapatkan hal-hal yang diperlukan, Steve dan Arthur pun memulai misinya dengan masuk melalui ventilasi dan mulai membuka jalan masuk. Yang bersama dengan itu, Vaughan dan dokter pribadinya masuk. Di sini satu hal rutinitas Vaughan yang mereka tidak tahu, ternyata si Vaughan ini mengonsumsi zat terlarang, sehingga rencana awal mereka yang ingin menggunakan adrenalin kepada si Vaughan ini dibatalkan. Karena orang yang kecanduan tidak akan berpengaruh terhadap zat adrenalin, gitu kira-kira guys. Plan B adalah solusi akhir. The guy's a junkie. You know what I mean? Counteracts adrenaline.
Setelah ruangan Vaughan steril dari penjagaan, mereka masuk dan mencekik si Vaughan hingga wasted dan kembali sembunyi ke ventilasi. Sesaat kemudian si dokter masuk. Mengetahui Vaughan wasted, dia langsung memberitahukannya kepada para pengawal. Dan mereka semua langsung membersihkan area TKP karena sempat percaya kalau penyebab kematian adalah karena zat terlarang tersebut. Namun tiba-tiba salah satu alat berupa stirskrup disenggol oleh Steve sehingga menyebabkan bunyi dan salah satu mur tersebut juga menggelinding keluar sehingga satu penjaga memeriksa kaca satu arah yang dicurigai dan saat dibuka tiba-tiba Steve melepaskan tembakan. Mau tidak mau, adu tembak pun terjadi antara Steve dengan para penjaga. Namun, dengan keahliannya, Steve mampu menumbangkan para pengawal tersebut satu persatu. Begitu juga dengan Arthur dengan mudah menghabisi mereka. Setelah beberapa saat kemudian, dengan sebuah tali yang sudah dipersiapkan di salah satu gondola, mereka berdua pun terjun ke kamarnya dan keluar mengikuti evakuasi para polisi terhadap gedung. Untuk menghindari kecurigaan, mereka pun berpisah. We'll have a meet with the house tomorrow. Di sebuah bandara, Arthur bertemu dengan Sebastian yang seharusnya sudah wasted menurut profil yang diperlihatkan si Dean dalam misi di Cape Town. Arthur pun mengikutinya sampai ke dalam sebuah bis. Arthur bertanya, "Kenapa kamu masih hidup? Bukannya kamu sudah wasted ya yang dilaporkan si Dean kepada saya?" katanya. You had a bullet in your head. Where's the rest of your team? Dean paid me a very large amount of money to kill the others. Ternyata semuanya hanyalah tipuan belaka dari Dean. Bahkan yang membunuh hitman di Cape Town adalah Sebastian dengan bayaran yang cukup besar dari Dean. Dan tadinya Sebastian hendak ingin melarikan diri. Namun apasnya bertemu dengan Arthur yang kini marah karena sudah ditipu oleh cecunguk seperti si Sebastian. Sehingga pertarungan tidak dapat dielakkan. Sebagaimana yang kita ketahui, Arthur bukanlah hitman sembarangan. Dia selalu satu langkah di depan targetnya. Begitu juga saat ini, Arthur berhasil menghabisi Sebastian dengan melemparkannya dari dalam bus dan dilanggar oleh salah satu mobil dari luar. Matilah dia. Di pagi harinya saat si Arthur pulang di dermaga, si penjaga yang biasanya ada di sana sudah hilang. Yang bersama dengan itu, sekelompok hitman suruhan Dean datang ingin membunuh si Arthur. Namun dengan keahliannya, Arthur dengan mudah mengatasi mereka semua tanpa mengalami luka sedikit pun. Begitu juga dengan si penjaga dermaga yang sudah wasted mengambang di dalam air. Arthur mengambil salah satu handphone mayat tersebut dan menghubungi Dean sembari berkata, "Perbuatanmu ini adalah pertanda buruk bagi kehidupanmu," katanya. What's so good for your side? Untuk mempersiapkan rencana, Arthur kembali ke rumah. Namun sebelum itu, dia menelepon Steve yang ternyata juga sudah diawasi oleh anak buah Dean. Arthur yang menyadarinya pun memberitahukan kalau di sofa ada senjata yang sudah siap digunakan sehingga inilah yang terjadi. Duar. 3 orang tersebut pun wasted. Singkat cerita, Arthur dan Steve sudah bertemu. Arthur pun menyuruh Steve agar semua senjata terbaik mereka dibawa ke dalam boot. Steve langsung mengerjakan apa yang dikatakan oleh Arthur. Namun fakta yang selama ini ditunggu-tunggu Steve pun terjawab. Yang mana? Steve menemukan senjata atau pistol ayahnya di salah satu koper penyimpanan senjata tersebut. Arthur pun juga sudah mengetahui alamat salah satu bodyguard Dean. Perburuan pun dimulai. Shit. Get in the boat. Di dalam mobil, Steve sempat bertanya kepada Arthur kira-kira begini, "Tur, kamu pernah gak sih membunuh orang yang kamu kenal?" katanya. "Dan bagaimana sih perasaan kamu saat mengeksekusi mereka?" tanya si Steve. Arthur pun menjawab, "Hanya penyesalan semata," katanya. "Dan untuk mengobati rasa sesal itu, aku lebih berpikir seolah tidak terjadi apa-apa," katanya. Dan Steve sudah berinang air mata. You ever kill someone you know? Did it feel any different? So it's best
Not to let them know when you're coming. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah salah satu bodyguard Dean. Arthur dan Steve mengancam si Flint agar memberitahukan keberadaan Dean terkini. Sembari juga si Arthur mengancam Flint dengan memasukkan tangan sang putri ke dalam mesin penggiling daging. Mau tidak mau, si Flint pun memberitahukan alamat si Dean, yang ternyata juga tangan si putri masih dalam keadaan sehat walafiat. 300 Copley Plaza! Di kantor, Dean menerima telepon dari Arthur dan bertanya berapa harga kepala si Harry. Dean menjawab 50 juta bro, dan akan diberikan kepada si Arthur 10 juta kalau Arthur mau berdamai. Arthur pun menjawab, harta. Kau pikir saya ini sama seperti para pejabat di suatu negara, sama seperti polisi di suatu negara yang dikasih uang habis perkara? No, tidak Dean. Prinsip saya mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, katanya. Dean juga semakin panik wala kaya karena dari notif yang dilihatnya, Arthur menelepon dari ruangan satu tingkat di atasnya, yakni ruang rapat gedung tersebut, sehingga Dean memerintahkan seluruh pengawalnya untuk mengawalnya keluar dari gedung. Yes, How much was Harry's 3 life? million. Namun fakta sebenarnya adalah Arthur menelepon dari tempat lain dengan sudah mensabotase link atau database kantor si Dean tersebut, yang tujuannya agar si Dean ini keluar dari liangnya, sehingga di tengah jalan rombongan Dean diserang secara membabi buta sampai seluruh pengawal Dean habis tak tersisa. Begitu juga dengan Dean sudah dalam keadaan terjepit tak karuan. Steve, Arthur datang mendekat dan membrondol tubuhnya dengan peluru, yang artinya misi balas dendam pun selesai. Wasted lah si Dean ini. Fuck you. Selesai dari melawan Dean, mereka berdua pun kembali dan di sini mereka mulai akrab. Arthur juga mengajak Steve bersamanya, sehingga sampai di pom bensin, Arthur melihat senjata Harry sudah berada di dalam jaket si Steve. Arthur pun sadar kalau Steve sudah mengetahui kebenarannya. Saat si Steve turun untuk mengisi minyak, Steve tidak memasukkan corong ke dalam tangki, sehingga minyak pun bluber. Dan dari jauh, Steve menembak tumpahan minyak tersebut sehingga duar, mobil Arthur pun hancur. Merasa Arthur sudah wasted, Steve kembali ke rumah Arthur dan mengambil mobil klasik si Arthur yang disukainya. Dan saat hendak pergi, di sebelahnya ada secari kertas yang bertuliskan, kalau kau membawa mobil ini, kau sudah wasted. Demikian isi tulisannya. Dan ya, mobil pun meledak bersama dengan Steve, yang artinya Steve pun sudah wasted juga. Sedangkan si Arthur ternyata selamat dari ledakan sebelumnya yang kita ketahui bersama dari rekaman CCTV pom bensin. Yang hal tersebut membuat saya pribadi terkesima dengan kejeniusan si Arthur ini. Seperti mempersiapkan jebakan kepada si Steve, juga berhasil memalsukan kematiannya. Dan film pun selesai. Pesan moral dari film ini adalah, ini mekanik bukan sembarang mekanik, ini mekanik sangat bagus. Bye-bye.